اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bitaufiqi wal hidayah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihi al-qawiyyah. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Ayat An-Nahl. Terima kasih. Ini yang lain belum dapat atau gimana? Oh gitu. Jangan-jangan saya sendiri yang dapat ini. Maaf. Ibu-ibu, hadirin jemaah sekalian. Pertama dan yang paling utama tentu seraya dan senantiasa mari kita limpahkan rasa syukur kita, kata dan kalimat puji-pujian kita yang kita persembahkan hanya untuk Allah semata. Hanya kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana dialah zat yang telah memberikan kita karunia nikmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, yang tentu kita berharap mudah-mudahan segala kalimat syukur yang kita persembahkan hanya untuk Allah, kita digolongkan menjadi hamba-hambanya yang ahli syukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya makhluk, satu-satunya manusia yang harus kita jadikan panutan, yang harus kita jadikan suri tauladan. Karena perlu kita ketahui, apalagi kita hidup di zaman seperti sekarang ya, di akhir zaman ini, kita ini kesulitan untuk mencari figur. Maka dari itu jangan mencari figur, suri tauladan selain daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita mencari figur siapapun namanya akan mudah kecewa. Tapi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang mustafa, seorang yang sudah mendapat jaminan ampunan dosa dan sebagainya, dan tentu kita berharap ini. Apa harapan kita? Semoga kita digolongkan menjadi umat beliau yang setia, cinta sampai ajal menjemput kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di tengah kondisi suasana yang berbeda ini, kita tahu, tapi jangan sampai meluluh lantahkan semangat kita, giroh kita untuk menuntut ilmu. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Yayasan terkait betapa kita ini punya semangat untuk bisa manfaat sekecil apapun, terlebih lagi itu akan menjadi bekal kepulangan kita nanti di akhirat. Karena kita sudah pasti ini ya, pasti akan menuju ke alam akhirat, betul? Iya. Dan itu ilmu pasti itu sudah menjadi rukun dalam pemahaman agama kita. Maka jangan sampai kita memungkiri bahwa kematian itu pasti akan datang kepada kita semuanya, baik cepat atau lambat.
kemudian suka atau tidak suka, begitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk digolongkan menjadi manusia yang memperoleh predikat muttaqun dan keberkahan dalam setiap amal ibadah kita di dunia. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita ke materi. Tadi temanya apa tadi tuh? Menggapai keberkahan melalui kebersamaan. Wah, bagus ini temanya. Menggapai keberkahan melalui kebersamaan. Sudah jelas konteksnya al-jamaah minal barokah. Ya. Jadi dengan kebersamaan itu bagian dari keberkahan. Kita kadang-kadang mengejar tujuan itu kebanyakan apa? Hasil, ya. Kemudian tingginya nilai. Rezeki contoh. Rezeki yang kebanyakan orang incar itu kan hasilnya. Padahal ada yang lebih inti, apa? Keberkahan dari rezeki kita. Umur, kita berdoa minta umur panjang saja. Ya. Padahal kita tidak tahu dengan umur panjang ini banyak amal atau sedikit. Nah, itu ya. Tapi ada yang inti apa? Keberkahan umur kita. Ini yang penting. Jadi walaupun umurnya sekian dan sebagainya, yang penting itu keberkahan dengan umur kita. Ini yang luar biasa. Nah, terlebih lagi dengan lingkup kebersamaan kita ini, Masya Allah, yang sudah digagas, diwacanakan oleh Ibu Ketua Yayasan dan guru-guru pendidik di TK Al-Kindi ini. Mudah-mudahan detik demi detik, tenaga, pikiran, waktu yang diluangkan betul-betul memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak mudah, Bu, mendidik anak-anak usia dini itu, betul? Butuh apa? Nomor satu pasti sudah sepakat, kesabaran. Kita ngedidik anak aja kadang-kadang sedikit-sedikit. Ya enggak? Ini anak orang lain, Masya Allah. Memang betul, beda mendidik anak-anak. Terus usia-usia dewasa itu berbeda. Ini memang yang nomor satu, kesabaran. Nah, dari buah kesabaran itu jangan lupa ibu-ibu di sini sebagai tenaga pendidik. Ini nggak ada yang laki-lakinya? Belum mungkin. Atau memang khusus ini ibu-ibu yang diambil ya? Dulu pernah ada. Oh, pernah ada. Ya, tapi sudah pindah. Oh gitu. Mungkin nggak kuat, kebanyakan saya. Iya ya. Kuat. Oh iya. Benar. Kebanyakan yang sabar ibu-ibu sih. Nah, jadi dari kebersamaan ini, Masya Allah, perlu kita tingkatkan. Memang di keberkahan ini, di suatu keberkahan ini, terlebih lagi merupakan bagian daripada tujuan ataupun nilai-nilai yang harus kita tempatkan dalam hidup kita. Ada 3 hal yang harus kita posisikan. Yang pertama, nilai ketakwaan. Silahkan diingat atau dicatat, nilai ketakwaan ini betapa penting dalam hidup kita selaku seorang muslim. Apa itu takwa? Takwa itu segala aktivitas yang kita betul-betul tumpukan, yang kita arahkan hanya mengejar nilai pendapatan, nilai atau penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 menekankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, yang paling baik, yang paling mulia di antara kalian wahai umat, wahai hamba-hambaku, adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah, kata Allah. Jadi kalau kita lihat konteks ini dari ayat ini, bukan soal siapa yang paling banyak hartanya, bukan soal siapa yang paling tinggi ilmunya, siapa yang paling baik status sosialnya, bukan itu masalah kemuliaan di dunia, melainkan siapa yang paling bertakwa. Apalagi masalah takwa ini hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu, bahkan orang yang sedang berbicara saat ini belum tentu dia lebih bertakwa dibandingkan orang yang sedang mendengarkan uraian ini.
Kita tidak tahu. Seorang petani mungkin bisa jadi dia lebih bertakwa karena dia jujur, dia sabar dengan hasil panennya dan sebagainya dibandingkan seorang pejabat tinggi dan sebagainya. Belum tentu. Maka dari itu, ayo nilai takwa harus kita posisikan number one. Posisikan nomor pertama. Sama seperti kita kan sholat karena takwa. Kita puasa la'allakum takun karena takwa. Kita ibadah karena takwa. Kita beramal soleh apapun karena takwa. Kalau sudah kita tempatkan karena ketakwaan kepada Allah, inilah puncak prestasi yang paling utama. Ya, terlebih lagi di sini ibu-ibu mendidik anak-anak, bekerja, semuanya sisipkan nilai takwa hanya kepada Allah. Takwa dalam Islam memiliki peran penting yang sangat luar biasa. Khutbah Jumat. Khutbah Jumat saja tidak sah rangkaian khutbah Jumat kalau tidak ada pesan takwa. Khotibnya lupa misalkan mengutip ayat takwa atau memesankan hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita tingkatkan takwa. Itu kalau tidak ada, gugur, harus diulangi khutbahnya. Karena apa? Tidak sah. Lihat saking pentingnya. Terlebih lagi ketika kita melakukan segala amaliyah dalam kehidupan kita sehari-hari di syariat Islam. Nah, maka dari itu yang namanya ketakwaan harus kita posisikan yang paling pertama. Kemudian yang kedua kita ketika hidup, selama hidup di dunia ini, yang entah berapa lama kita mencicipi hijau ranaunya dunia ini, nah kita tempatkan nilai keberkahan sesuai tema kita tadi. Apa ini nilai keberkahan? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sholat kita, puasa kita, ibadah kita tujuannya karena Allah. Apa? Salah satunya adalah nilai keberkahan. Apa sih artinya rezeki yang melimpah ruah, mobil banyak, tanah di mana-mana, rumah megah, tapi tidak ada keberkahan. Kenapa? Karena cara memperolehnya itu mungkin titik-titik. Buat apa? Padahal tidak dibawa mati. Nih, nilai keberkahan harus kita incar. Saya ini guru, Bu. Saya juga guru. Sejak lulus pesantren sudah ngajar. Di pesantren sudah ngajar dulu 2008. Ngajar. Memahami kriteria anak-anak bagaimana. Bahkan saya pernah berani nanya ke anak-anak, apa yang kalian incar atau yang kalian tuju dengan sekolah ini? Pasti nilai jawabannya yang pertama nilai. Ngejarnya nilai. Padahal nilai itu hanya angka dan bisa direkayasa. Tapi kita tidak tahu dengan nilai itu si anak ini memperoleh nilainya jujur atau tidak. Ini yang harus kita koreksi. Karakter anak-anak itu kan kadang-kadang kan ada orang tua itu bangga. Anak kita nilainya 10 atau 100 ya. Kita langsung bangga begitu saja. Padahal ada satu hal yang penting kita pertanyakan kepada anak kita. Bentar nak, sini. Bapak mau tanya, ibu mau tanya, kamu dapat nilai 100 ini apakah nyontek atau tidak? Ini harus kita pertanyakan. Kenapa? Karena sikap nyontek curang. Nyontek itu boleh nggak sih? Halo? Ya ujian tuh, lagi ujian nyontek. Ya kan kalau boleh, ya nggak tahu lah ya. Jadi nggak berkah nilainya. Ini keberkahan nilai. Keberkahan rezeki, gaji yang kita dapat misalkan. Kalau misalkan ada ya nilap lah dan sebagainya. Nah, ini kan nggak berkah buat apa? Nah, ini yang harus kita tuju. Terlebih lagi dengan tema kita luar biasa ini, keberkahan dengan kebersamaan. Ayo bareng-bareng kita saling mengingatkan dengan satu sama lain. Ketika ada yang keliru dan salah, ingatkan bahwa jalur kita ini kurang pas, kurang tepat. Alhamdulillah. Bersyukur kita kalau masih punya komunitas, punya kekeluargaan yang bisa saling mengingatkan untuk satu tujuan kita, yaitu menggapai ridho Allah, menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting.
Terus apalagi dari keberkahan umur lah, rezeki lah, waktu dan sebagainya, ada nilai keberkahan yang bisa kita upayakan. Kita kan hidup dalam satu hari itu dikasih jatah 24 jam, sama lah ya. Nah, kita gunakan ini waktu-waktu yang ada dengan nilai-nilai, mengejar nilai keberkahan dari Allah. Apa saja contohnya? Contoh, ini pengalaman pribadi saja. Biasanya, apalagi di zaman sekarang, ini kan HP sudah luar biasa, ya, sudah luar biasa menjadi peranannya di hati bagi pemiliknya. Betul tidak? Iya. Bahkan hampir semuanya tidak ada yang tidak punya HP, kebanyakan mayoritas pasti punya. Itu betapa beratnya HP di hati si pemilik, sampai-sampai saya bisa mengatakan mengalahkan posisi Tuhan, posisi Allah. Kok berat? Iya. Ada orang, maaf ini ya, ada orang berdoa, meminta, mengeluh, curhat, apalagi mengadu. Halo. Bukannya kepada Allah, mungkin sholat malam kah, sholat hajat kah, ya. Ini malah lewat HP. Pernah lihat gak? Nah, update status mungkin namanya. Iya, di status itu ada orang, ya Allah, gitu ya, tolonglah hambamu yang lemah ini, atau apalah gitu. Upload aja. Kemudian bersyukur atas nikmat Allah, bukan langsung kepada Allah, malah lewat HP ini. Ini lewat HP. Alhamdulillah akhirnya anak saya lulus dengan predikat nilai titik-titik. Gitu. Apapun itu. Ada yang ulang tahun, hari ini ulang tahun. Alhamdulillah sampai hari ini masih diberikan umur yang panjang. Hashtag Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu loh, maksudnya ya bagus bersyukur, tapi konteksnya, maaf ya, saya bisa mengkategorikan ini masuk ke ranah akidah. Betul, ke ranah akidah. Kita memohon, meminta segala sesuatu cukup kepada Allah saja. Bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Jangan sampai ada orang tahu, ibu-ibu alhamdulillah tahu. Mungkin gitulah ya, alhamdulillah banget. Jadi ada hal-hal yang perlu kita posisikan. Cukup Allah yang tahu, wa kafa billahi syahida. Cukup bagi kita Allah yang menjadi saksi. Nah, maka dari itu HP, ketika kita salah menggunakan, memposisikan, betapa berat resikonya. Bahkan gugur amal ibadahnya. Kita misalkan sholat sholat malam, tahajud, update status. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah bangunkan aku di sepertiga malam terakhir. Asik. Angin sepoi, sejuk, merasuk ke dalam jiwa raga sehingga mudah aku tunaikan 11 rakaat. Kan gitu ya. Share. Jadi orang tuh biar tahu, tadi malam sih dia tahajud. Tuh. Jadi ada rasa ria, pamer dan sebagainya. Akhirnya gugur itu nilainya. Sedekah saja. Kan sedekah yang paling utama itu adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Sedekah yang paling tinggi derajatnya adalah ketika orang lain itu tidak tahu apa yang kita sedekahkan. Ini teksnya hadis sahih ya. Sampai-sampai ganjarannya nanti di padang mahsyar dia mendapat naungan Allah. Jadi 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah, salah satunya adalah orang yang bersedekah, berinfak. Sampai-sampai tangan kirinya ini tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Itu konteks secara tekstualnya. Jadi kalau kita memahami secara tekstual, maka tangan kiri kita kalau lagi sedekah, umpetin di belakang begini. Nah, masukin ke kotak infak atau diberikan langsung ke yang berhak, seperti ini. Itu secara tekstual. Sebagian pendapat dalam syarah hadis mengatakan orang lain. Jadi jangan sampai orang lain itu tahu kita sedekah apa, sedekah bagaimana, bentuknya dan sebagainya, itu lebih utama.
Jadi disembunyikan sampai diganjar orang seperti ini nanti di akhirat di padang mahsyar mendapat naungan Allah. Berbeda dengan di zaman sekarang. Sedekah ya pengennya dikasih tahu, alhamdulillah. Rasanya hati ini plong kalau sudah bersedekah itu. Begitulah, atau bagaimana silahkan. Ada di suatu masjid yang masjidnya ini menggalang dana untuk renovasi besar-besaran masjid. Pernah terjadi ini ya. Itu setiap jamaah diminta untuk bisa menyumbangkan. Akhirnya betul-betul berlomba-lomba. Ini kesempatan luar biasa. Ketika itu dicatatlah dari Bapak A 1 juta rupiah, dari Bapak B 3 juta rupiah. Ada yang nggak mau disebutkan namanya. Nah, ini bagus. Tulis saja nama saya hamba Allah. Oh, gimana Pak? Nanti disebutkan loh, akan kami umumkan loh. Nah, apa sediain aja. Berapa Pak donasinya? 200 juta rupiah. Masya Allah. Ketika diumumkan, itu jadi ujian. Sudah bagus, tidak mau diketahui. Ketika diumumkan, bapak-bapak hadirin jamaah sekalian, perlu kami sampaikan hasil perolehan infak atau renovasi masjid kita sejumlah 1,7 miliar. Wah, dengan rincian sebagai berikut. Dari Bapak A 1 juta rupiah. Wih, jamaah kan langsung pada. Dari Bapak B 3 juta rupiah. Wah, dari hamba Allah 200 juta rupiah. Wih, sinten nggih. Kan pada nanya. Itu orang, sinten nggih 200 juta. Luar biasa. Enggak kuat si bapak-bapak yang ngaku hamba Allah di pojokan nyolek. Mas, hamba Allah itu saya sebenarnya. Itu gugur karena takut keburu diakui sama orang, mungkin seperti itu. Nah, ini hati-hati, makanya keberkahan bisa kita peroleh dengan cara apa? Nah, pengalaman pribadi dulu ini saya, maaf ya, mungkin ibu-ibu yang bayang sudah pada tahu, saya ini dulu mantan vokalis band. Nah, percaya nggak? Yuk. Beneran ini. Percaya aja ya biar cepat selesai. Tapi alhamdulillah belum pernah tampil. Jadi baru latihan aja ya Allah. Kelas 2 SMP saya itu bikin grup band, diminta oleh teman. Yan, kamu megang gitar bisa tidak? Bisa, ya megang doang. Nggak bisa main. Suruh megang drum apalagi nggak bisa. Pas disuruh nyanyi pada kaget teman-teman. Kok ya lumayan lah gitu. Dulu itu pas zaman-zaman SMP itu saya tuh lagi booming-boomingnya Peter Pan. Tahu ya Peter Pan ya? Vokalisnya siapa itu? Ariel. Nah, yang sekarang jadi Noah itu. Nah, itu tuh lagi booming-boomingnya itu. Lagu yang saya hafal banget itu pas awal-awal itu Mimpi yang Sempurna. Tahu ya? Mungkinkah bila ku bertanya pada bintang-bintang dan bulan. Cocok enggak ini? Cocok enggak? Ya dikit. Nah itu terus menghafalin sampai hafal lagu-lagu. Setiap pagi setiap pagi itu lagunya Haji Roma Irama diulang-ulang. Dulu itu modelnya masih kaset ya, tipnya besar itu soundnya. Di rumah disetel itu. Jadi saya tuh sebagai anaknya mau tidak mau otomatis kedengeran. Jadi hafal sampai nyaris hafal lagunya Haji Roma Irama 5 album. Dari darah muda, darah tua, darah tinggi. Tapi ini beneran serius, saya nggak lagi ngada-ngada. Sekarang sudah lupa lah. Itu dulu sampai lagunya Push Plus, terus Iwan Fals, Ebit GAD, hampir bisa nirukan. Jadi maksudnya bisa memposisikan, mungkin kalau ikutan Indonesian Idol pasti saya ini kalah. Jadi nggak tahu kenapa. Akhirnya waktu lulus SMP dipaksa sama ayah itu masuk pesantren. Nah di pesantren ini mulai baru sadar kenapa tidak dari dulu gitu mengalihkan tujuan. Apa maksudnya?
lagu memang musik ini ada pendapat sebagian di antara kita memahaminya haram ya. Kenapa? Memang betul. Coba orang kalau sudah dengerin musik, lagu, sholat, pasti itu dalam sholatnya terngiang-ngiang musik tersebut. Betul? Iya. Lagi sholat, Allahu Akbar. Nah itu malah, wah pikiran hati malah terus terngiang, mengganggu. Jadi jatuhnya haram. Bahkan tidak sedikit lagu yang mengarahkan kepada unsur-unsur yang negatif. Yo, berapa banyak lagu-lagu yang temanya pasti tentang cinta, ya enggak? Nah, cinta-cintaan lah, atau yang berbau-berbau maksiat, nauzubillah. Nah ini, ya. Tapi sebagian pendapat ada yang memahami musik itu tidak haram, tergantung musik apa dulu, gitu ya. Nah, kalau musik qasidah, sholawatan, ya kan enggak kan? Ada. Ini beda pemahaman seperti ini. Nah dulu saya mengarahkan ketika masuk pesantren justru malah mendengar ayat Al-Quran. Waktu itu yang disetel di Murotal itu Syekh Abdurrahman As-Sudes. Makanya alhamdulillah ini atas izin Allah saya bisa membaca Quran itu menirukan kurang lebih 8 apa 9 lagam Imam Masjidil Haram. Pernah dengar imam siapa nih? Kita coba. Syekh Abdurrahman As-Sudes yang pertama ya, ini imam besar Haramain Mekah dan Madinah, dia gubernur Mekah Madinah. Yang nada Al-Fatihahnya melengking ya, kemudian mengena mungkin di jamaah sekalian karena cikal bakal pertama beliau yang sangat populer. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah yang seperti itu pernah dengar? Pernah? Kapan? Barusan? Di TV. Ada lagi siapa? Imam Nishari Rashid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Seperti itu ya, agak tenang dan lebih populer juga di mana-mana. Ada lagi yang kalau di Kalasan itu sering disetel kalau pas lagi ada seripahan. Kalau ada seripahan pasti itu yang disetel imamnya Imam Sa'ad Al-Ghumidi. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah seperti itu. Dan banyak lagi ya yang disuka dan diminati oleh banyak di berbagai negara. Nah itu contoh. Akhirnya saya mempelajarilah itu, mendengarkan, menyimak, dan hari-hari daripada kita menyanyi lebih baik kita membaca Al-Quran. Ada detik demi detik waktu menjadi keberkahan tersendiri di sini. Bahkan tidur saja kalau bisa kita HP kita manfaatkan. Jadi HP ini kan menjadi dua sisi ya. Kalau dalam surah Asy-Syams itu ada ayat bunyinya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia itu akan dihadapi dengan dua hal ya, udah pasti ini potensi dua hal ini. Apa? Fujuraha yang mana ke arah kemaksiatan, dosa dan sebagainya, wa taqwaha atau ketakwaan. Nah kalau kita punya HP ini dua, menjadi dosa atau pahala. Betul? Iya. Atau apapun itu ya, nggak hanya HP, apapun itu bisa jadi potensi antara pahala dan dosa. Kita arahkan, mungkin sebelum tidur setel murotal, atau kecuali jangan sampai ringtone ya, ringtone nada dering, kalau bisa jangan pakai murotal. Atau apalagi azan, kalau bisa jangan. Mungkin di Indonesia belum ada fatwanya, tapi di Arab sudah jelas dan tegas. Karena memang betul-betul keliru. Kita jangan sampai ringtone itu karena pengen dinilai
agamis, islami. Padahal keliru. Apa? Kebanyakan orang ringtone, nada ringtone-nya pakai misalkan murotal, ketika mematikannya ya, itu asal. Betul? Jadi ayatnya tidak selesai. Ini yang menjadi jatuhnya fatwa haram di Arab, sudah jelas. Misalkan surah apa? Ya Al-Fatihah contoh ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki. Set, kita matiin aja. Jadi nggak sempurna. Disinilah nilainya jadi haram jatuh. Makanya jangan pakai ringtone nada murotal Quran atau azan. Ya, boleh silakan. Jadi kalau mau terhindar dari kesalahan yang fatal, jatuhnya dosa di situ menurut fatwa di Arab, maka diklik atau ketika kita memutuskan ininya nadanya pas dengan di akhir ayat ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Assalamualaikum. Nah, gitu. Bisa dipahami? Nah, gitu ya. Ini masalah serius sebenarnya ya. Jadi kalau masih ada ringtone dan sebagainya pakai nada murotal, kalau bisa janganlah ya. Nah, itu banyak nilai keberkahan bisa kita gapai ya, dengan cara apapun, sekecil apapun kebaikan yang bisa kita perbuat, lakukan. Karena beda kapasitas di antara kita. Ada orang yang diberikan kelebihan ilmu, dengan ilmunya dia bisa keberkahan dapat. Ada orang yang diberikan dengan harta berlimpah, dengan hartanya bisa jadi jalan menuju surga Allah. Dengan membuat kebaikan, dengan memberikan santunan, dengan membentuk lembaga pendidikan yang islami dan sebagainya, macam-macam caranya, banyak. Ada orang yang tidak diberikan harta berlimpah, ilmu yang sedikit, tapi dia punya tenaga, dia punya pola pikir, ide, gagasan dia sumbangkan demi kemajuan umat dan sebagainya. Ini banyak cara. Jadi jangan sampai kita tersendat ya, karena jangan iri dengan orang-orang yang diberikan kelebihan harta, karena bisa jadi dengan hartanya justru menjadi jalan ke nerakanya Allah. Kita tidak tahu. Maka dari itu, ayo kita sesuaikan dengan kapasitas kita. Apapun yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada kita optimalkan, terlebih lagi menggapai satu tujuan, keberkahan dalam hidup kita. Dan 3 yang terakhir, yaitu setelah kita posisikan nilai takwa, yang kedua nilai keberkahan di hidup kita entah berapa lama, ending tujuan kita harus kita targetkan nilai keridhaan Allah. Ridho Allah ini satu-satunya prestasi yang paling tinggi, yang paling gemilang. Kita menjadi suami, kita menjadi istri, bagaimana Allah ridho? Ini pertanyaannya. Kita menjadi anak dulu, bagaimana Allah ridho kepada kita? Ini menjadi pertanyaannya. Maaf ya, jangan sampai ilmu mengalahkan kita. Maksudnya ketika kita lebih mengutamakan ilmu pengetahuan, si anak kita didik untuk menggapai ilmu, jago ini, jago itu dan sebagainya, tapi kita lupa ridho dari seorang guru. Nah, makanya ini buat ibu-ibu sebagai guru, jangan sampai ada hati yang betul-betul potensi buruk ya, potensi buruk apa? Ya tidak ikhlas. Ini yang paling utama. Ada anak mungkin dia di sekolahnya bodoh dalam tanda kutip ya, bodoh secara materi pelajaran, memahami dan sebagainya, tapi dia mendapatkan ridho dari gurunya, bisa jadi dia jadi ulama besar karena ridho gurunya. Dan banyak kisah-kisah seperti itu. Tapi ada murid yang pintar luar biasa, tapi secara ikram kepada gurunya, etika kepada gurunya, tata keramanya tidak ada dinilai utama, dia justru malah maaf ya, bisa jadi terbengkalai, ilmunya tidak manfaat lah dan sebagainya. Ini jadi keridhaan Allah lebih utama. Apalagi maaf ya, seorang istri mendapat ridho dari suaminya, ini yang luar biasa. Makanya hati-hati menjadi seorang istri, ibu ya, ketika mendidik anak atau melayani suami
hanya maaf ya tinggi nada suaranya saja boleh tidak? Halo, kenapa senyum-senyum? Hah? Iya, hati-hati, beneran hati-hati ya, hati-hati. Bukan ingin meninggikan otoritas suami, enggak, tapi memang itulah syariat, alurnya dalam agama kita. Sampai-sampai ada kisah di zaman Rasulullah SAW, seorang sahabat yang ketika maaf ya meninggal dunia, istrinya meninggal dunia, kemudian si suaminya ini belum ridho, pintu surga belum dibuka. Makanya hati-hati ya. Ridho Allah ada di ridho orang tua. Ridho bagi seorang istri ada di ridho suami. Gitu ya. Anak ridhonya di mana? Ada di ridho orang tua. Bagaimana anaknya bisa menggapai, arahkan anak kita menggapai ridho kepada orang tuanya. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Jadi ridho Allah itu terletak di ridho orang tua. Bagi siapa? Anak. Tapi bagi seorang istri, ya, orang istri ridhonya ada di suaminya. Makanya ibu jangan cemburu kalau ada suami ibu masih sering ngirimin ya uang bulanan sama ibunya yang masih hidup. Keliru kalau ada yang marah-marah. Ya beneran keliru itu. Itu justru bukti suaminya taat, suaminya tahu agama, tahu aturan. Ibunya masih ada, dia hormati, dia bakti dan sebagainya. Ini yang lebih utama. Ya, maaf. Nah, jadi yang ketiga, yang terakhir masalah keridhaan. Ayo kita arahkan bahwasanya tiga hal ini menjadi hal utama yang harus kita posisikan dalam menjalani kehidupan di dunia yang sementara dan enggak lama. Kita ini sekarang lagi nunggu antrian, betul ya? Antrian buat mati, iya betul? Iya, nggak tahu kita ini kapan. Istri saya, maaf ya, almarhumah istri meninggal di usia 29 tahun. Padahal kalau saya mau merenung itu, dulu yang divonis duluan meninggal saya yang harusnya divonis sama dokter. Waktu awal nikah saya sakit lama 3 bulan, enggak. Ya dulu udah rutin ngisi kajian kemana-mana sampai ke parang kritis, telat makan dan sebagainya, itu ada kasus-kasus tertentu. Sampai divonis nggak lama lagi, karena kurus waktu itu. Kurus, istri nemenin sampai ya berdoa, sholat, pernah mau dioperasi dan sebagainya. Divonisnya saya yang harusnya duluan. Iya nih, mati itu urusan Allah yang tahu. Malah istri kemarin sakit, harusnya sakit, tapi dokter mengatakan tidak sakit karena hasil cek semuanya nggak ada potensi ini sakit, tidak ada. Aneh bin ajaibnya, padahal secara fisik kelihatan dalam mata kita itu kelihatan sakit, sesak nafas gitu ya, besar janinnya, padahal usianya masih 4 bulan tapi seperti 9 bulan. Dokter mengatakan anehnya nggak ada sakit ini, hanya kurang istirahat dan banyak pikiran saja. Istirahat selalu di rumah, pikiran mungkin iya kalau pikiran, tapi kok bisa? Nah itu nggak ada. Secara ini kita, saya menemani, nggak ada pikiran kemana-mana sejauh itu. Tapi kalau sudah takdir mengatakan Allah segera menjemput, ya sudah. Maka dari itu kita tidak apa. Ayo terus berkarya, terus berjuang demi menggapai keridhaan dalam keberkahan di setiap amal ibadah kita, praktek amaliyah kita, apapun yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan itu semuanya bermanfaat bagi kita dan bagi sesama manusia semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terlebih lagi ibu-ibu sekalian, umur yang entah berapa lama lagi, kita tentu berharap semoga kapanpun, dimanapun dan dalam kondisi apapun, ketika nanti Allah memanggil kita untuk menghadap keharibaannya, semoga kita dipanggil dalam keadaan yang terbaik, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah inilah sedikit uraian yang perlu kami sampaikan. Selebihnya bisa kita pertegas, perjelas pada sesi tanya jawab kalau ada ya. Kalau nggak ada ya udah. Baik, saya akhiri terlebih dahulu.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب زدنا علما وارزقنا فهما